Kita kembali lagi pemirsa dalam nikmatnya Islam spesial Ramadan bersama santriwati Pondok Pesantren As'ad Seberang. Hadirin. Ya, Ustaz. Oh, hadirin. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi puasa yang baik, puasa yang disusun di dalamnya program. Puasa yang baik, puasa yang mempunyai target. Puasa yang baik, puasa yang betul-betul tertanam dari introspeksi yang baik dalam dirinya. Coba kita cek. Jangan sampai setiap tahun kita puasa tidak ada perubahan. Maunya ada perubahan. Misalnya, tahun ini Ustadz saya punya target harus hafal surah Sajadah. Diusahakan bulan puasa ini surah Sajadah hafal. Ustadz tahun ini saya harus full hafal juz amma. Dari amma yatasa'alun sampai ke Kul a'udzu birabbin nas. Hafal itu. Ya, sehingga nanti setelah Ramadan kita tinggal ngulang untuk pribadi dan untuk diri kita sendiri. Itulah sempurnanya Ramadan. Makanya Rasul mengatakan, ingin puasanya sukses, ingin puasanya mantap kata Rasul, ada dua hal yang harus dipegang. Pertama adalah imanan wahtisaba. Apa artinya itu? Puasa yang dilandasi dengan iman. Coba kalian beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Do you love Allah? Yes. Do you love Rasulullah? Yes. Atu'minunal jannata? Naam. Atu'minunan nara? Naam. Pasti kita percaya kepada api neraka, kita percaya kepada adanya surga, kita juga cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasul. Tapi berapa banyak orang yang mengaku cinta Rasul, berapa banyak orang yang mengaku cinta Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah. Di luar sana nih pemirsa kita, kalau di sini Ustadz yakin semuanya rajin ibadah. Mudah-mudahan nanti keluar pun juga rajin ibadah. Jangan ibadah karena terpaksa, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu. Ada orang Ustadz tanya, pertanyaan Ustadz, mau surga atau neraka? Jawabannya langsung, neraka lah Pak, surga lah Pak Ustadz. Ya, semangat dia bilang surga lah Pak Ustadz. Kemudian saya tanya balik, tadi sembahyang zuhur apa enggak? Sembahyang zuhur, pengen lah Pak Ustadz tapi lupa. Asar. Aduh Ustadz, tadi tuh capek dan habis main futsal Ustadz. Maghrib, sembahyang Pak Ustadz. Isya, tertidur Pak Ustadz. Subuh, tak bangun. Kira-kira bisa masuk surga atau tidak? Bisa masuk surga atau tidak? Tidak, karena semua tidak segampang membalik telapak tangan. Harus bekerja, harus berusaha supaya menghasilkan puasa yang mantap. Insya Allah. Itu iman. Maka kalau ada iman di dalam hati kita, tidak mungkin kita melakukan hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah ihtisabah, mengharap pahala dari Allah, atau bahasa lainnya adalah introspeksi diri. Jadi kalau kita puasa kita tengok-tengok. Dari pagi, astagfirullah, sekarang udah jam 10. Aku belum pernah baca Al-Quran dari pagi tadi. Itu namanya introspeksi. Astagfirullahalazim, tadi pas masuk sekolah kok aku jahat dengan kawan aku. Pokoknya kaget sebelum keluar ini aku nak minta maaf sama kawan aku. Itu namanya introspeksi diri. Astagfirullahalazim, tadi aku bohong dengan guru. Pokoknya kaget sebelum balik sekolah aku nak minta maaf dengan guru. Itu namanya introspeksi diri. Orang yang seperti ini puasanya akan mantap. Tapi kalau cuek, sudahlah buat dosa, lantaklah sekali-sekali. Ya dak baca Quran, kayak orang keren yang baca Quran terus. Nauzubillah. Ini termasuk orang yang tidak muhasabah, tidak ada introspeksi diri. Maka kalau puasanya mau mantap, iman disempurnakan dan terus introspeksi diri, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Ya Ustaz. Oh, hadirin. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Rasanya kalau Ustadz ngomong sendirian tidak enak. Ustadz pengen pemirsa yang ada di rumah mungkin ingin bertanya, dan juga santriwati yang ada di sini juga ingin bertanya. Betul? Ya. Silakan yang ingin bertanya, Ustadz berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nemecis, saya kelas 1 aliyah. Saya ingin bertanya Ustadz. Iya. Pada saat sebelum masuk puasa ada orang yang ingin ziarah, tiba masuk ke dalam itu kuburannya ada 2 yang sama. Ya. Dan
kuburan sebenarnya yang hendak kita tuju yang sebelah kanan, namun kita baca Yasinnya yang di sebelah kiri. Setelah baca Yasin kita baca nisannya rupanya yang sebelah kanan yang ingin kita tuju. Sampai dah? Rupanya kita siram airnya memang yang sebelah kanan, Ustaz. Kayak mana hukumnya, Ustaz? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami datang ke kuburan ternyata alamat palsu. Yang disiram bukan yang dituju. Kira-kira sampai atau enggak Pak Ustadz? Ya. Nah, silakan yang ingin bertanya berikutnya. Yang kedua, ya silakan. Kalau bisa berdiri saya biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Komalasari. Saya kelas 1 Aliyah. Ustadz, saya ingin bertanya, jika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, apakah doa kita dikabulkan? Iya. Dan apakah keluarga kita dapat merasakan rahmatnya juga? Iya. Pengen dapat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pengen dapat Lailatul Qadar. Kira-kira bagaimana sih, apa doa kita dikabulkan? Atau juga apa namanya itu, keluarga kita dapat bagiannya Pak Ustadz? Ya. Ya, kalau dapat Lailatul Qadar alhamdulillah, jangan sampai dapat Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar lain kasusnya, ya. Oke. Coba yang bertanya nanti bisa berdiri ya biar lebih enak lagi. Siapa yang berikutnya, yang ketiga? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Armita, saya dari kelas 1 Aliyah. Iya. Saya ingin bertanya Ustadz, Iya. bagaimana dengan seseorang yang tidak berhalangan tapi dia puasanya bolong-bolong gitu? Apakah puasa yang bolong-bolong itu akan diterima oleh Allah? Sebab dia bolongkan puasa apa? Pengen Ya, aja. Karena mungkin kemalasan kan. Oh gitu. iya, iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolong puasanya, enggak ada uzur syar'i, enggak ada apa-apa. Haid enggak, sakit enggak, pilek enggak, cuman malas doang. Apa hukumnya? Nanti akan Ustadz jawab. Baik, berikutnya siapa yang ingin bertanya? Silakan berdiri biar asik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiyani Fadilah Puspitasari dari kelas 10 Aliyah D. Saya mau bertanya Ustadz, Ya. kenikmatan apa yang paling nikmat yang diterima oleh orang yang berpuasa pada bulan Ramadan selagi dia masih di dunia? Iya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senikmat apa sih Ustadz orang yang berpuasa yang akan dia dapatkan ketika dia masih hidup di dunia? Ya, baik, nanti akan saya jawab juga. Berikutnya yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, Bagaimana caranya agar kita tidak terhasut oleh godaan-godaan syaitan di saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Baiklah, hanya inilah yang dapat saya tanyakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 pertanyaan dari generasi-generasi penerus bangsa insya Allah nanti. Ya. Pertama, ya tadi bertanya pertama, Ustadz, kuburan, ya salah alamat atau alamat palsu. Kami nggak tahu di mana. Itu kami tidak tahu Ustadz. Tahu-taunya sudah didoain, sudah disiram. Salah. Gimana nih Ustadz? Pemirsa yang dirahmati Allah dan santriwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, kuburan itu hanyalah simbol saja. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang kita itu hanya tahriman saja, takriman saja, takziah saja, hanya sebagai sebuah penenang hati kita. Karena sesungguhnya yang aslinya itu ada sama Allah. Makanya sesungguhnya dimanapun kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Misalnya kebetulan kalian ada kan misalnya orang yang meninggal orang tuanya di Mekah. Tidak mungkin harus ke Mekah terus tiap tahun nak takziah habis duit. Begitu. Maka cukup di rumahnya membaca doa. Insya Allah akan sampai ke sana.
Lalu bagaimana kasusnya kami takziah tadi Ustaz? Artinya kalau niat kita sudah jelas kepada almarhum, walaupun salah siram tidak berarti orang itu yang dapat siramannya. Tetap niatnya kepada almarhum yang kita niatkan. Karena doa kita itu sampai karena niat kita, bukan karena sekedar perbuatan kita. Ya, misalnya kita berdoa di tepi sini. Ya, yang kita hadapi padahal bukan tempat yang kita maksud. Tapi kita berdoa bukan maksud yang di depan kita, maksud yang lain, itu sampai di hadapan Allah karena diawali dengan niat. Jadi jangan salah, Ustaz, aduh salah, terpaksa ngulang lagi Ustaz dari awal. Tidak masalah, mau ngulang dari awal silakan, tidak pun tidak masalah. Insya Allah niat kita terhadap almarhum yang kita sebut akan sampai kepada Allah Subhanahu. Seperti itu. Karena kenapa? Dalam doa kita kan sering Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal. Coba bayangkan, ya Allah, jadi kita tidak perlu doakan seko orang, kita tuh sudah didoakan oleh semua orang. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun. Enak kan jadi orang Islam? Enak kan jadi orang beriman? Makanya kalian jangan sombong ketika kalian menjadi orang sukses. Karena kesuksesan kita itu didoakan oleh orang lain. Ya, baru duduk di jabatan tinggi, sombongnya bukan main. Padahal dia duduk di sana itu karena doa orang lain. Makanya jangan sombong kalau kita punya jabatan. Jangan sombong kalau kita punya tempat. Karena orang lainlah kita bisa berada di tempat yang sekarang mungkin kita berada. Hadirin. Oh hadirin. Alhamdulillah. Masih ada 4 pertanyaan lagi yang Ustaz akan jawab nanti insya Allah. Namun setelah pesan-pesan berikut ini. Tak ada manusia